Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mari berdoa bersama. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma zidna ulumana, Allahumma zidna ulumana. Sekarang kita lanjutkan ya pertemuan ke-12 ya. Ingat bahwa surat Al-Baqarah itu jumlahnya berapa? 286. Ya, 286. Ada yang membuat 287, ini soal berhentinya itu beda-beda. Nah, sekarang kita usahakan insya Allah memahami kata-kata, kalaupun ada terjemah bisa dilihat terjemah, kemudian memahami bentuk-bentuk kata. Nah, sekarang kita lanjutkan masih keterangan orang yang disebut dengan orang munafik, yang mempunyai sikap jiwa atau mental yang sebenarnya sama dengan orang kafir, tapi dia pandai meletakkan posisinya, sehingga dia alasan-alasan itu kalau kita lihat mungkin karena ingin bergaul, karena ingin usaha, macam-macamnya. Sekarang wa iza qila. Mari kita baca langsung ini, mengingat waktu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang apa ini ya, yang kuning-kuning merah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Terus apa? Qalu innama nahnu muslihun. Nah, sini berhentinya nih. Ayat keberapa ini? Coba lihat Quran. Sampai berapa ayatnya nih kalau di sini? 13. Berapa? 13. 13 itu ya. Sebentar. Nah, ini berarti sampai sini 13 ya. Ya, sampai ayat 13. Nah, jadi kalau sudah sampai ayat 13, berarti dia kan apa itu? Sudah kita angsur-angsur. Nah, 13. Diulang lagi, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Sebelumnya ayatnya hanya menerangkan saja. Ini fi qulubihim maradun, atau sebelumnya lagi yang ke-10, ini sifatnya yang wa minan nas, ini kan umum, yang menerangkan kan Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mulai dari sini. Wa mahum bimu'minin. 8. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. 9. Yang ke-10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Ini berarti 11 ya. Walahum azabun alim. Apa itu? Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakfurun. Ayat 10. Berarti tadi sudah 10 juga ya? Salah nomor tadi. Nah. Sambung dikit. 9 betul. Ya. 10. Terus yang 11 sekarang ya. Nah, yang pas wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Berarti 12 sekarang enggak, Bu? 11. Iya, 12.
12 ya? 12, 11? 11 berarti. 11. 11, Pak. Oh, 11 ya. Oh ya, 11. Ya, 11 karena kita lupa menomori nomor 1. 11. Nah. Berarti kalau 11 sudah kita baca dari 200 berapa Pak Bet? 286 ya? Ya. Tinggal 100 tinggal 170. 275. Ya. Tinggal 275. Nah, sekarang kita lihat dulu ini wa iza. Kalau diterjemahkan satu-satu ya, wa partai terjemahnya. Dan Nah, iza apabila kila dikatakan. Dikatakan berarti ada di sini dikatakan orang gitu. Katakan orang. Ya, tapi maksudnya dikatakan orang, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad, ya. Dan apabila dikatakan orang atau dikatakan Allah, tapi Allah kan bukan orang. Ya. Jadi wa iza qila lahum, apabila dikatakan orang, kalau lahum apa artinya lahum? Bagi mereka. Bagi mereka, bagi mereka. Mereka ya, bagi mereka. Nah, ini kan kata-kata dikatakan orang. Jadi sebelumnya tidak ada ini yang ini kan fikulubihim dan di atasnya. Ini keterangan umumnya, baru di sini nampak reaksinya. Yang ini pakai apa dia? Ini dia. Wa iza qila ini sebenarnya ini sudah dipasifkan kata-katanya, kata kerjanya. Pakai awalan di, ya kan? Wa iza qila. Dan apabila dikatakan orang. Sebenarnya kan bisa saja begini. Apabila mengatakan, kalau mengatakan qala. Apabila mengatakan, siapa yang mengatakan, misalnya Allah, atau yang mengatakan suruhan Allah, misalnya Muhammad atau Rasul Allah. Apabila mengatakan Allah kepada mereka, tapi ini ditukar menjadi kila. Berarti pengertiannya sudah dimaklumi bahwa yang mengatakan itu adalah Rasul. Itu maka ada faidah-faidahnya kenapa dipasifkan, kenapa ini diaktifkan gitu. Jadi apabila dikatakan orang bagi mereka, di sini ada keterangan. Mereka itu di sini disebutkan oleh almarhum Nawawi. Tafsir lain mungkin ada juga. Itu makanya kalau kita sudah mengerti bahasa Arab, enak membaca tafsir. Bisa nanti kita lihat-lihat tafsir, apalagi sekarang entah sudah dimasukkan orang semua ke dalam perangkat IT, entah belum ya. Misalnya kan tafsir itu banyak jumlahnya, ratusan. Nanti bisa kita cari. Jadi lebih enak. Jadi sini kalau salah satu tafsir yang ditulis oleh almarhum Nawawi Al-Bantani ini disebutkannya, kalau di dalam ayat ini kan tidak ada terjelas secara tertulis orang munafik. Ada apa enggak? Mulai daripada wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir sampai terakhir nanti. Sampai terakhir itu innallaha ala kulli syai'in qadir, atau ditutup ayat, kalau enggak salah sampai 12 ayat ya mungkin ya. Apakah bertemu kata-kata munafik? Kan tidak ada. Enggak ada. Cuma pengertian munafik di situ setelah dibaca hadis atau setelah dibaca ayat lain dalam surat munafik. Itu baru ditemukan munafik. Munafik itu kalau berkata bohong, maksudnya berkata patuh kepada Allah atau mengikuti Rasul, enggak. Hanya ucapan mulut. Kalau dia misalnya berjanji untuk menegakkan kebaikan dalam hidupnya dan untuk bersama umat Islam, juga dia tidak menyalahi. Kalau dia dipercaya khianat, di situ maka ada munafik. Jadi
almarhum membuat begini. Nah, ini berapa kata ini? Berapa kata ini? Ah, berapa katanya di tafsirnya ini? 3. Ah, coba Iya. lihat berapa kata di sini? 1, 2. 2. Iya, 2 kata. Dua kata ini 1. Sampai kemari 1. Kalau yang ini 1. Ya. Sudah itu ini 1 lagi. Yang ini 1 lagi. Jadi hendaknya kita melihat Al-Qur'an itu begitu. Sudah bisa sampai apanya itu bagian-bagiannya itu. Jadi li apa itu li? Bagi. Bagi. Artinya bagi, tapi kalau di bahasa dia huruf jar. Jar. Dia huruf jar, maksudnya menjarkan kalau kata benda biasa. Ini kan sama ini. Ini huruf jar juga. Ini huruf jar juga itu. Ya. Jadi apabila dikatakan orang, di sini ada orangnya di sini, naib fa'il, maksudnya naib fa'il disembunyikan. Jadi kalau dia pasif kan naib namanya, naib fa'il, bukan fa'il. Tapi kalau dia aktif baru fa'il. Jadi apabila dikatakan orang, lahum bagi mereka, jadi maka di mereka ini diuraikan. Hum inilah haula. Jadi li, coba membacanya bagaimana? Li Lihaulai. Li haulai. Sebenarnya i ini ke bawah barisnya memang sudah begitu, enggak pun nanti ada li, tetap juga dia ulai. Jadi haulai. Ini kan bentuk banyak dari kata penunjuk. Kalau orang pemula kata penunjuknya kan haza, hazihi, zalika, tilka. Ini kalau untuk sudah banyak, misalnya ini haza dibuat, boleh haza. Kalau berdua hazani. Kalau banyak haula. Ini dia haula. Tapi kalau dalam bahasa Arab langsung pula diajarkan dalam susunan kalimat haula, bingung si murid. Tentu belajar langsung sekali plural dalam bahasa Inggris susah. Ya. Kalau memang belajar bahasa Arab itu langsung diajarkan yang ketiganya, hanya menghafal saja. Haza, hazi, haula. Kalau tilka, coba tilka. Kalau tilka kan 1, kalau 2 tanika. Kalau banyak Ulaika. ulaika. Kalau zalika ulaika juga. Tapi kalau ini banyak dari hazihi, banyak daripada haza. Sama itu. Kalau hazihi begini juga. Hazihi, hazani, hazihi, ya haza, hazihi, terus hazani, haula. Jadi ini haula. Jadi haula artinya orang-orang ini. Jadi maksudnya apabila dikatakan orang bagi mereka, mereka siapa? Bagi orang, bagi ini, bagi ini orang. Baru ini bacaannya di belakang apa? Haulail Munafikina. Ya, munafikina. Ini bentuk banyak. Kalau dia 1, munafikun. Kalau 2, munafiqani. Kalau banyak, munafikuna. Ganti baris bawahnya, ditukarlah waw itu menjadi ya. Karena banyak di bawah barisnya. Kalau nanti munafikaini 2, kalau munafikina banyak. Jadi itu maka di sini. Lihaulail munafikin. Nah, berarti menerangkan ini. Apabila dikatakan orang, bagi mereka, baru dikasih tafsirnya. Bagi mereka siapa maksudnya? Lihaulail munafikin. Bagi ini orang munafik. Jadi baru di sini ada dibuat orang munafik. Jadi pada intinya yang munafik itu tidak percaya juga, ya, sak dia. Kemarin kan sudah disebutkan. Kalau Pak Nawawi menyebutkan munafik itu kan di sini disebutkannya adalah apa kemarin? Ini fi qulubihim marad ini syakkun dan zalamatun. Jadi ragu dan gelap. Ragu dan gelap. Zalamah itu arti ragu, udah zalim. Zalim itu artinya kalau dia terjemahkan aniaya payah kita mengerti itu. Ya, ragu dan gelap hatinya. Ya, jadi itu makanya kita belajar ini sebenarnya untuk membebaskan kita dari sifat munafik.
belajar kafir membebas kita dari kafir ya. Cuma pengetahuan saja. Nah, sini disebutkan wa iza qila lahum lihaula'il munafikin. Nah, yang dikatakan apa? Nah, yang dikatakan kila. Jadi kila itu artinya kan yang dikatakan biasanya asal ada qala, maka di sini ada namanya qol maqal. Jadi qala maqal. Jadi di sini sebenarnya kalau bahasa Indonesia dikasih titik dua ini. Apabila dikatakan orang bagi mereka titik dua, dikasih titik dua, kasih koma, tanda kutip. Kalau bahasa Al-Quran enggak ada dibuat itu. Ya, sudah dimaklumi, qal maqal namanya. Jadi di sini apabila dikatakan orang bagi mereka, maksudnya bagi mereka orang munafik. Siapa yang biasanya mengatakan itu? Rasul. Rasul. Kalau kita pun bisa, tapi hanya cara berdakwah ataupun dengan cara baik. Kan ada metodenya dalam Al-Quran. Apa itu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Terus ada wajadilhum billatihi ahsan, gitu ya. Atau bagi keluarga gitu juga. Yang dikatakan ini jarak sedikit ya. Agak rapat dia. Tuh. Jadi la tubsidu. La tubsidu. La tubsidu. Kalau la artinya? Huruf nafi. Kalau la apa artinya la? Tidak, jangan. Ragu ya. Kalau ini dipakai jangan. Ada pula la nanti tidak. Bedanya, lihat keadaan kalau seperti inilah, di belakangnya ini kita lihat dulu. Di belakangnya ini bentuk apa bentuknya? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, tapi sudah hilang nunnya. Ini kalau fi'il mudhari kan berarti kita harus mengerti tasrif 14. Ya, mengerti tasrif 14. Pak Tommy sudah hadir, Pak Tommy? Sudah. Makanya kemarin ada cucu Pak Tommy nih ya, ini kan pelajaran bagi kita. Dia di SD, tapi diminta gurunya di dalam ayat Al-Quran 220 berapa katanya, coba kemukakan mana fi'il madi, mana fi'il mudhari. Bagaimana? Jadi saya sebutkan, wah, kedua hebat ini SD belajarnya, itulah Pak katanya. Jadi nggak tahu lah kita ya. Kalau bisa SD mencari fi'il madi, fi'il mudhari, apa asalnya kan sudah hebat itu, ya. Jadi itu makanya ini tubsidu aslinya adalah tubsiduna. Tubsiduna. Kenapa tubsiduna? Siapa bisa jawab? Ini bagi yang belum ikut bahasa, dengar-dengar aja dulu ya. Tubsiduna, kenapa pakai tu dia? Karena 4 huruf. Karena fi'il madinya 4 huruf. Karena fi'il madinya 4 huruf ya, Bu. Ya, Pak. Coba kita sebut fi'il madinya dulu. Apa fi'il madinya? Afsada. Ya, afsada. Jadi kalau afsada dijadikan ke mudhari menjadi Yafsidu. ya yub. Yub aslinya sebelum yub itu yu'absidu. Aslinya yu'absidu gitu. Tapi setelah apa? Menjadi yubsidu saja. Jadi kalau yubsidu, yubsidani, coba kalau 14 kan yubsidu, yubsidani, yubsiduna, tubsidu, tubsidani, yubsidna. Baru ini tubsiduna. Jadi tubsiduna itu masuk la-nya ini. Kalau la-nya itu namanya larangan. Larangan itu namanya nahi ya. Kalau Indianya kan nehi itu, ya. Bahasa India tuh hampir dekat-dekat sedikit dengan Arab itu. Banyak ucapannya saya dengar-dengar gitu. Muhabbah jidlagi, misalnya kan Muhammad jidlagi hai. Mahabbah juga. Ya, banyak itu. Ya, sayang kita tidak pandai bahasa India. La tubsidu. Jadi sini hilangkan nunnya. Karena sudah hilang nun, maka dibuatlah alif. Ini menandakan bahwa waw ini bukan aslinya tapi waw jamak. Gitu. Ini namanya alifnya, alif pembeda. Namanya alif fariqah. Pembeda. Ya, supaya tahu kita waw ini asli atau tidak. Jadi itu makanya kalau belajar alif pun kita dalam Al-Quran banyak beluk huruf alif. Jadi banyak yang dipelajari. Ya.
La tufsidu. Apa yang dikatakan orang, yang Rasul mengatakan kepada, jangan berbuat atau jangan merusak kamu. Kan gitu ya. Jangan membuat kerusakan, jangan membuat kebinasaan. Di mana? Apa bacanya lagi? Fil ardi. Fil ardi. Coba kalau kita tidak baca tafsir, membuat kerusakan itu apa kira-kira, kita terka-terka saja dulu. Siapa yang membaca? Apa maksudnya kalau jangan membuat kerusakan, buat kerusakan itu apa kira-kira? Merusak bangunan, merusak kayu, alam. Ibu-ibu dari Ulak Karang merusak apa kira-kira? Merusak bumi, membakar apa namanya? Itulah. Jadi itulah gunanya kita mesti itu makanya gunanya kita membaca tafsir, ada maksud. Kalau nggak ngerti, jadi perasaan kita ini membuat rusak, misalnya, ya itulah. Ya, misalkan ada itu lagi, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadilah kerusakan di muka bumi. Dibawakan orang itu penebangan hutan, pencemaran lingkungan. Ke sini perginya yang. Tapi sebenarnya bukan itu, ya. Itu sudah hanya efek saja itu. Ya, jadi ini la tufsidu, jangan membuat kerusakan atau membuat kebinasaan kamu. Berarti ini antum sini. Kamunya maksudnya ke ulaikal munafik atau lahum ini. Karena sifatnya kan sudah berhadapan. Fil ardi, di bumi. Di sini diterangkan. Ini dia. Diterangkan oleh Pak Nawawi almarhum, ya. Apa bacanya? Bitakwiki, ini asal katanya awaka yuawiku takwik, ya. Jadi bitakwikin. Apa? Lanjut ibu-ibu dari Ulak Karang atau dari Jakarta? Bitakwikin. Ya betul. Bitakwikin nasi. Bi huruf jar ini huruf jar ya. Ini huruf jar itu, ya. Bi-nya huruf jar. Jadi bitakwiki, ini masdar ini mudhafun ilaih ya. Itu maka dibaca si. Jadi maksud apa itu? Terus sedikit lagi, bitakwikin nasi, terus andini. Dini. Kenapa dibaca ni? Ya, karena ada an. Terus lagi apa bacanya? Muhammad. Bitakwikin nasi andini Muhammadin. Iya, Muhammadin, ya betul. Jadi ini Muhammadin dibaca. Sayang ini laptop nggak bisa memberi baris 2, hanya cukup baris di bawah saja 1. Belum ada saya lihat, atau saya nggak pandai bagaimana mencari baris 2 di bawah. Kalau di atas sudah, depan sudah, tinggal sekolahnya untuk baris 2 di bawah. Ya, laptopnya pun sudah minta ampun, banyak sakitnya. Ya. Jadi andini Muhammadin, ini kependekan ya, kesingkatan dari sallallahu terus alaihi wasallam. Jadi kalau dibaca barisnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah apa arti salah? Selamat. Salah itu artinya telah memberi ampun. Ya, salah telah memberi ampun alaihi atasnya Muhammad wasallama dan telah memberi keselamatan. Ya, jadi itu makanya kurang pas kalau diterjemahkan, dia nggak cocok. Semoga Allah memberi keselamatan dan keampunan, itu kurang pas rasanya. Jadi sudah yang pasnya gitu aja dibaca. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa artinya? Apa maksud daripada tufsid di sini? Kalau tufsid kan fi'il madinya, kalau orangnya mufsid namanya. Nanti kan ada itu disebut apa itu? Mufsid, mufsidin, itu kalau banyak. Nah, di sini maksudnya itu menjauhkan atau menghalang-halangi, gitu, atau membelok-belokkan. Jadi arti tufsidu itu membelok-belokkan atau menjauh-jauhkan atau menghalang-halangi manusia atau orang andini Muhammad, dari
agama yang dibawa oleh Muhammad. Jadi nggak bertemu orang asli. Berarti bagaimana sebenarnya yang disampaikan Muhammad, terutama masalah akidah itu. Itu yang maksud mufsid ini. Jadi bukan kerusakan menebang hutan, bukan merusak bangunan. Ya, jadi baru nampak. Oh, jadi kalau begitu mufsid itu membuat teori-teori atau membuat aliran-aliran sehingga terjadi kebinasaan di dalam hidup, ya, terjadi amburadul gitu. Nah, gitu. Jadi itu makanya kita pun sama-sama ini tentu nggak ada keinginan. Saya dengan menganut ajaran Islam, ya berarti selamat. Itu makanya kalau orang yang sudah Islam itu Muslim orangnya, betul-betul selamat. Nggak ada kebinasaan dalam hidup. Tidak ada orang lain pun selamat, dia pun selamat gitu. Kan begitu dalam hadis. Jadi kalau tidak membuat selamat orang dan diri pun tidak selamat, berarti namanya mufsid. Ya misalnya kita pakai paham kuno di Mesir dulu kan, untuk bersyukur kepada Tuhan dilemparkan seorang anak gadis ke mana itu, ke Sungai Nil. Sungai Nil lah. Itu jadinya kan mufsid. Itu maksudnya itu. Jadi itu makanya kita pun begitu. Jadi la tufsidu fil ard. Ini dikatakan berarti orang-orang Madinah itu ada teori-teori, ada yang apa? Dikatakan enggak gini caranya Pak, enggak gini, mungkin begitu dulu ya. Kalau ini dibuat ini enggak cocok, habis istilahnya kadang-kadang habis apa namanya kalau bahasa Minangko Minyak kalau habis mau sama baik anak lama. sambako Pak Bet. Minyak habis sama anak lama. Ya minyak Pak Bet, aduh acaranya. Ya minyak habis sampai anak lama. Jadi teori-teori banyak, tapi kalau dihitung habis ya. Jadi maka ajaran Islam tidak begitu, nggak ada menghabiskan. Makanya kita misalnya kalau mengapani, kalau kapan itu kan sebenarnya dikasih kapan bungkus 1. Terus ditambah ada lebih baik kalau 3 supaya jangan tergambar postur tubuhnya. Kan gitu aja. Kalau dimasukkan pula ini, makanya itu udah lain kajinya. Itu namanya mulai mufsid. Tapi jangan main tuduh-tuduhannya, nanti kita berkelahi jadinya. Jadi pengertian la tufsidu fil ard itu dia, membuat teori-teori yang tidak menemukan aslinya. Jadi itu makanya tadi dia kenapa tadi? Bita'wikin nasi andini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu arti arti tufsidu. Coba lihat nanti tafsir lain. Lihat ayat-ayat lain ya. Itu makanya di surat-surat Al-Baqarah ini nanti ada di atas ini. Sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta kajian tafsir, kita introspeksi diri dulu. Saya bukankah mufsid atau bukankah saya menghabiskan yang enggak karu-karuan? Mulai itu. Jadi itu makanya sungguh pun kalau pepatah Minang juga ini apa namanya? Sungguh pun kawe nan dibantu apa itu? Coba sambung. Ikan dilawit kadang. Jadi memang ayat ini tembaknya kepada gaya orang munafik, tapi otomatis membaikkan kepada diri kita supaya bersih dari sifat munafik. Gitu ya. Terus nastamir, kita lanjutkan. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan orang bagi mereka, jangan kamu berbuat ifsad atau mufsid atau fasad di bumi. Berarti di bumi ini maksudnya di sini tidak disebutnya berarti di mana kita tinggal. Ini kan umum. Atau di negeri kita pun boleh. Pokoknya selama hidup di dunia ini jangan dibuat teori-teori yang membuat orang binasa, habis minyak sambatan lama atau menghabiskan umur. Itu makanya nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu tanya kepada diri kita masing-masing ya. Setelah saya menganut Islam atau saya beragama Islam, apa sih sebenarnya kehebatan yang istimewa saya miliki? Kalau sama juga seperti orang yang enggak
beragama Islam ya kan sama saja kalau itu. Apa sih yang kehebatannya? Nah, gitu. Itu untuk mencari kualitas itu ya. Terus ini lagi, kalau dikatakan itu maka ini syarat. Ini kan pakai iza ini. Kalau iza ini namanya huruf syarat. Huruf syarat itu ada jawab. Apa jawab orang? Ini jawabnya. Qalu. Mereka menjawab. Mereka berkata, mereka siapa ini yang berkata? Munafik. Ya, orang munafik tadi. Apa kata mereka? Katanya itu ini yang ini. Qal maqal juga. Kalau ini qal maqal, kalau isi kata itu makanya makalah. Makalah itu kan artinya siapa pemakalah yang menjanjikan kata. Itu bahasa Arab juga. Entah kalau sekarang sudah sudah dihilangkan. Nggak ada lagi. Siapa namanya sekarang? Sekarang namanya penyaji. Apa lagi? Pemateri. Pemateri. Kalau dulu masih Arab asli itu. Siapa pemakalah katanya? Wah, kalau asli Arab pokoknya. Jadi pemakalah sekarang nggak lagi. Jadi ini apa? Mana makalahnya? Ini innama nahnu muslihun. Pendek aja orang tuh mengatakan innama nahnu muslihun. Kalau di sini kilanya apa yang dimakalahkan Allah atau melalui Rasulnya? La tufsidu fil ard. Jadi la tufsidu fil ard. Kalau di sini makalahnya sudah diisi, menjawab pula mereka sebagai tandingan. Innama nahnu muslihun. Itu ya. Qalu. Di sini mana pelaku atau fa'il dari qalu? Hum. Ya, hum. Balik hum ini kemana? Munafik. Ya. Nah, apa kata mereka orang yang munafik itu? Innama. Ingat innama ini. Kalau kita sudah belajar inna dulu. Kalau inna itu berfungsi mesti ada subjek, ada predikat. Tapi kalau innama namanya kaf wal makfuf. Jadi tertahan, tidak berfungsi. Itu makanya nama sini ditahannya. Jadi innama hanya tidak. Jadi nggak boleh diartikan sesungguhnya saja. Hanya sesungguhnya gitu. Jadi isbat tetap jadinya. Jadi hanya sesungguhnya berarti kami yang kami buat teori-teori ini, yang kami buat begini caranya nih. Oh ini jangan heran. Nahnu kami, innama nahnu kami hanya sesungguhnya kami orang munafik ini ya. Kami orang munafik apa katanya muslih. Tujuannya untuk membuat kebaikan juga. Itu makanya Bapak-bapak, ibu-ibu di dunia ini semua orang nggak ada kami berbuat jahat, nggak ada orang ngomong gitu kok. Semuanya bertujuan baik. Tapi nanti kita bisa memilah mana yang lebih banyak mudarat sama manfaatnya, mana yang lebih banyak borosnya daripada nilai-nilai ekonominya. Tapi itulah begitulah gaya yang ditemui oleh Rasulullah dulu waktu di mana ini? Madinah. Madinah. Ini kan surat Madaniyah ini. Nah, Madinah. Kalau di Makkah itu enggak dipersoalkan. Di Makkah dulu yang disuruh diperbaiki adalah akidahnya dulu. Kalau di Madinah ini sudah syariahnya. Jadi tradisi itu makanya waktu Rasulullah datang ke Madinah, waktu mulai sholat Idul Fitri sama Idul Adha, itu maka keluar kata-kata Nabi Muhammad, qad abdalakum, Allah telah mengganti kebiasaan kamu. Karena ditanya, apa kebiasaan orang itu bergembira-gembira itu, seperti di pasar Zulmazaz sama Ukas itu, Ukas sama Zulmazaz. Jadi di situ berbentuk fair ya, ada macam-macam tari, macam-macam model lah. Jadi kata Rasulullah diganti, enggak ini, kalau ini menghabiskan waktu, menimbulkan pemikiran macam-macam, itu makanya diganti. Digantilah pertama setelah melaksanakan bulan puasa, sudah puasa. Yang kedua waktu melaksanakan ibadah haji itu maka dua diganti, haram
untuk berpuasa waktu itu. Itu gunanya. Sebenarnya inti kalau bincang dengan teman-teman itu harus mengerti kita hakikat ya. Hakikat daripada ajaran itu ya. Ya, jadi itu maka disebutkan kalau sebelumnya enggak, mungkin banyak pekerjaan. Tapi orang itu menjawab nahnu muslihun. Ya sekarang kan banyak juga orang gitu ya. Tapi nanti kalau disebutkan banyak orang enggak enak, tersinggung. Kalau pelajarannya saja boleh. Jadi banyak orang mengatakan ini caranya begini, ini caranya ada juga baiknya. Jadi ada baik semua. Maka di dalam Al-Quran berjudi itu ada juga manfaat. Ada bacalah ayatnya bahwa berjudi itu manfaat, tapi lebih besar mudaratnya gitu. Nah, gitu. Manfaatnya ada dapat uang beberapa orang, tapi mudaratnya kan lebih besar. Sampai di rumah kadang-kadang ayam pun dipukul, anak pun dipukul kalau nggak dapat minjam. Macam-macam jadinya itu. Bukan nggak ada manfaatnya, ada semua. Cuma lebih besar apanya? Mudaratnya. Begitu juga. Jadi begitu pula nanti makanya sering saya katakan ada manfaatnya kalau dibikin rendo talakuang lai, ya, tapi jangan rendonya panjang saja. Ya, itu maaf ya, itu masalah garah ya. Ibu-ibu. Ya, jadi itu ya jawab orang itu apa jawabnya? Nahnu muslihun. Muslihun ini orang yang soleh. Isim apa ini? Isim fa'il. Kalau bentuk satunya apa ini bentuk satu? Muslihun. Muslihun. Kalau bentuk dua? Muslihani. Muslihani. Kalau bentuk banyak? Muslihuna. Muslihuna. Kalau misalnya saya adalah orang yang berbuat baik. Apa bahasa Arabnya? Ana Muslihun. Ana muslihun. Kalau yang perempuan coba, ana Muslihatun. ya muslihatun. Itu bedanya. Kalau satu orang perempuan, ana muslihatun. Kalau banyak dia nahnu muslihat. Banyak. Kalau laki-laki nahnu muslihun. Tapi jangan pula nanti orang munafik itu laki-laki aja, nggak ada perempuan, nggak ada dalam ayat. Jangan ulang gitu ya. Jangan begitu memahaminya. Terbawa. Jadi ini yang disebutkan Allah lewat Nabi Muhammad. Disebutkan Allah terus dibawa oleh Jibril, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Datang ke Nabi Muhammad itu ada yang menafsirkan dengan merejang ke dirinya, kemudian ada yang berbentuk di balik tabir bacaan ini ya. Itu cara turun wahyu. Itu makanya belajar pula kita bagaimana cara turun wahyu kepada Nabi Muhammad. Lalu ini ya apa keterangannya? Ini keterangannya. Jadi jawab dari nahnu muslihun, Pak Nawawi ya membuat seperti ini, panjang dibuatnya. Pak Nawawi baru nanti di sini ada illah sampai di sini. Apa bacaannya? Maksud daripada nahnu muslihun ini kan ini jawaban dari orang munafik ini. Oh enggak kok, kami ini tujuan kami adalah muslih. Muslih itu berarti kami orang yang berusaha membuat baik orang, membuat baik kehidupan. Walaupun teorinya itu sebenarnya sudah menghancurkan, menghabiskan. Ya. Wa innama ini. Jadi sama diulang ini lagi ya oleh almarhum menulis lagi wa innama sama ini. Wa innama hanya sesungguhnya qalu. Mereka berkata, cuma dibalikkannya ya. Mereka orang munafik itu berkata zalik, mengatakan, berarti ini maf'ulnya nih. Hanya mereka mengatakan akan demikian ini, demikian muslih ini, muslih ya. Ini zalik ini ke sini ya, perbuatan muslih ini. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Li'annahum, karena bahwa sesungguhnya oleh sebab anna bahwa sesungguhnya mereka karena sesungguhnya mereka itu membuat tasawwuru tasawwaru tasawwur namanya. Tasawur itu yaitu membuat
gambaran, membuat gambar. Ini tasawur. Kalau surah gambar. Kalau sawara menggambar. Jadi tasawwaru mereka menggambarkan, pokoknya mereka formulasi atau dimodifikasi kejahatan, kerusakan. Jadi apa bacanya nih? Coba terkayu berlomba. Apa kasih baris? Pasada, pasadi, pasadu. Tusawiru fasada. Kenapa berani Bu membuat bacaan baris dalnya pasada? Karena dia maf'ul. Maf'ul. Jadi di sini ada fiil fa'ilnya ini. Membuat gambar atau merupakan memodifikasi, memformulasi mereka akan kerusakan itu. Kerusakan ini apa tadi ini? Teori-teori. Teori-teori atau materi-materi yang sudah disusun demikian baik. Itu arti pasad. Jadi bukan berarti ditebangi kayu. Itu sebenarnya maka menebang kayu, menggali tambang yang enggak karu-karuan, itu kan karena dari apa juga, dari kejiwaan pangkalnya. Jadi pokoknya menguntungkan gitu. Ya. Jadi itu makanya Islam untuk keselamatan manusia jangan sampai seperti itu. Jadi itu makanya siapa yang tidak suka dengan Islam berarti lucu. Di ayat Al-Qur'an kan disebut wa may yarghab, gitu. Nanti bertemu dalam Al-Baqarah tuh. Tidak ada yang benci dengan Islam kecuali yang benci itu adalah orang yang bodoh gitu. Islam itu adalah untuk kebaikan hidup ya. Tapi mungkin sementara ya karena dia paham juga ya. Terus mereka gambarkan Al-Fasad ini digambarkan orang itu atau dimodifikasi, pokoknya pandai lah. Itu maka pakar-pakar juga orang. Dibuatlah fasad ini bisuratina, ini masdar. Dengan bentuk, dengan foto. Coba siapa yang bisa membaca sampai sini? Ayo, berlomba, pastabiku. Islami. Apa coba? Ibu coba ketua kelas Masjid Nurul Islam dulu, coba ibu-ibu bisu Aslani lama tunggu dulu sampai di sini saja, sampai ini sampai sini saja. Coba ibu baca apa tadi bacaannya? Bisu mulai dari sini coba. Suratul Silahi. Ya. Bisuratis. Jangan til ya. Bisuratis sot perginya. Berarti sot ini huruf apa Pak Bet? Bulan. Komariah. Kalau komariah ada lamnya. Iya, huruf matahari. Jadi huruf itu ada huruf matahari, ada huruf bulan. Nah, kalau huruf matahari berarti panas dong. Kalau huruf bulan sejuk. Kalau huruf bulan itu maka keluar lamnya. Kalau matahari melebur dia. Gitu aja, hebat juga orang Arab ini ya. Ada huruf matahari. Ada orang bertanya kepada Ustaz dulu, Ustaz, apa tuh? Aduh lo huruf jantan, ada huruf batino. Aduh lo kata jantan. Iyo itu. Ya. Untuk sementara rasanya karena nggak biasa mungkin melihat ya macam. Jadi mereka buat gambaran modifikasi, pokoknya dipermak macam-macam caranya, sehingga barang jelek itu kelihatannya bagus. Ya, kelihatannya bagus. Dia nampaknya karena sudah dimodifikasi, kelihatannya bagus. Seolah-olah ini adalah untuk kebaikan. Ini ada manfaatnya. Gitu ya. Pokoknya cari contoh sendiri-sendiri. Sudah itu jangan dituduhkan sama orang, berkelahi orang nggak bagus. Pokoknya kita berusaha. Ini loh ajaran Islam itu yang bagus, gitu ya. Ajaran yang untuk keselamatan hidup. Matahari. Terus kapan kelihatannya seperti kelihatan dengan foto dengan gambar yang baik? 5 fi qulubihim. 5 fi qulubihim, bagi apa yang ada di hati mereka minal marad. Jadi dari rasa yang dari dalam itu
yang rasa sak dan rasa zulumah itu kan ini bagi apa atau yang terdapat di dalam hati mereka dari penyakit karena memang mentalnya itu yang tidak merasa itu, maka dibuatlah dimodifikasi sehingga kelihatannya Baik. seperti yang baik. Nah, sekarang kalau kita belajar sejarah, apa kira-kira misalnya kita ke Madinah dulu ya. Kenapa orang Madinah dulu tidak langsung menerima tapi kalau sebenarnya secara aklamasi mereka menerima, kan ada nyanyinya itu, datang hijrah Nabi Muhammad, Tala'al badrun alaina, serentak itu. Kami terima, tapi nanti ada satu-satu di dalam yang munafik itu. Pertanyaannya, apa sebab kenapa orang-orang itu enggak 100% menerima tapi berpura-pura? Siapa bisa jawab? Dikira-kira saja dulu. Jadi suatu daerah ada pelajaran misalnya datang, ada yang menolak, itu kan jelas kafir. Ada yang berpura-pura saja dulu. Kenapa seperti itu? Apa kira-kira? Terganggu kepentingannya. Ya, terganggu kebiasaannya. Kemudian mungkin mempengaruhi daripada ya pokoknya keinginan. Kalau sudah dibuat seperti ini kan berarti awakku enggak laku lah ya, enggak berpengaruh macam lah ya. Jadi itu sebenarnya faktornya, itu maka disebut dia penyakit. Padahal itu baik ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan di masyarakat memang seperti itu. Jadi enggak secepat itu makanya soal biasa. Makanya kita baik-baik ya. Di sini ada disebutkan berikut, karena mereka menggambarkan kerusakan itu atau kekeliruan-keliruan teori-teori itu dalam bentuk yang baik. Itu disebabkan bagi apa yang ada di dalam jiwa mereka, karena mereka sudah tradisi lama yang sudah lama, terutama kita kaji yang di Madinah dulu, tentu berubah nggak mau, karena di Madinah itu yang banyak dulu yang datang kan imigran dari Yahudi, karena di situ orang diambilnya tanah untuk banyak jadi kebun. Kalau Mekah tidak begitu menarik orang karena gersang, ya. Jadi itu. Kalau kita cerita bagaimana jalan budaya, Pak Zumadi Azra itu hebat ya menceritakannya. Apa hubungan satu sama lainnya. Nah, terus di sini disebutkan qala Allahu. Kenapa dibaca Allahu ini? Fa'il. Karena fa'il dari qala. Karena memang orang itu seperti itu, ini jawabnya, dicarikannya nahnu muslihun. Baik omong-omongannya sama Rasul itu atau siapa pendakwah. Begini Pak, coba duduk kita bersama dulu. Ini tujuannya baik itu begitu. Jadi bukan berarti langsung nahnu muslihun, enggak gitu caranya. Pokoknya bermacam cara disebutkan. Bahwa ini adalah tujuannya baik. Semuanya kalau kita lihat di dunia ini kan ngomong baik semua. Enggak ada orang katakan ini kita buat ini supaya kita mati, kan enggak ada. Ya semua orang bilang ini adalah tujuannya baik, ini adalah tujuannya baik, ini adalah tujuan baik. Makanya digambarkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf itu bahwa pekerjaan ini dicontohkan, ada namanya perumpamaan satu emas yang satu ruo. Siapa ingat itu? Ada air, ada buih. Itu dalam Arab, lihatlah. Makanya bisa berjalan buih kan karena ada air. Tapi begitu air masuk ke bumi, Buih hilang. enggak. Begitu air masuk ke bumi, yang buih di mana? Tinggal. Tercampak. Begitu pula emas. Begitu emas sudah jadi emas, jadi cincin, yang ruo, kata orang kampung saya di mana di Pariaman, itu namanya pija maustadnya. Pija tercampak. Jadi dalam pekerjaan ini nampak mana yang ruo, mana yang air, mana yang pija, mana yang emas. Tapi jangan dilempar-lempar ke orang, marah orang nanti. Cukup pengetahuan kita dulu ya. Jadi di sini berkata Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala, jadi apa gunanya di sini ta'ala? Jadi maksudnya Mana pula maf'ul, sifatnya. Sifat Allah. Jadi sifat Allah sangat tinggi. Maksud sangat tinggi itu
sangat tinggi berarti enggak akan mudah terjangkau dalam pikiran biasa. Makanya kita mesti jadi belajar terus, maka bisa menangkap. Itu makanya ta'ala. Maka disebutkan orang Allah subhanahu wa ta'ala, panjang lagi. Allah subhanahu, Allah maha suci. Wa ta'ala, lagi maha tinggi. Jadi itu sebenarnya itu saya pun begitu juga belajar. Ditanya terus sendiri, Anda sudah kenal Allah? Sudah. Bagaimana? Ulang lagi. Wa yuhyi wa yumit, khalaqas samawati wal ard. Tanpa rahmatnya macam kita inilah kan, karena masih diberi rahmat ini, beri nikmat, bisa macam saya masih bisa ngomong, bisa melihat, bahwa apa pun bisa mendengar, itu rahmat itu. Itu maka sering saya tanya, kapan enggak dapat kita ini lagi? Ya, dapat terus tapi beda-beda tempatnya. Cuma kadang-kadang kan kurang kita sadari, ya. Kurang kita sadari. Sebenarnya kita enggak pernah putus-putus, ya. Jadi itu makanya dikatakan Allah yang Maha Tinggi. Maka apa, atau di sini menjawab Allah yang Maha Tinggi. Menjawab pun boleh, berkata Allah yang Maha Tinggi. Apa katanya? Baru ini maf'ul, Bu. Raddan alaihim, ablaga rad, penolakan, ya, penolakan atas mereka yang lebih tertolak. Jadi penolakan yang betul-betul tertolak. Ini kata-kata Allah. Allah. Ini kan di sini diulang apa? Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu nahnu muslihun. Baru Allah. Ini penolakan ini. Allah. Allah ini apa artinya? Tidak. Apakah? Berarti adakah tidak, atau berarti taulah. Ini dikasih oleh ini ayang apa itu? Ay tafsir. Ini ay tafsir namanya. Maksudnya ini sama seperti bala. Bala ini apa artinya? Tidak. Kali-kali jangan. Kali-kali jangan. Bala ini artinya na'am. Iya, tentu. Jadi ala pengertiannya ini. Sebenarnya haqqan bisa juga bala. Ini adalah kata Allah lagi. Karena orang itu mengatakan ini. Nahnu muslihun. Itu maka kalau sudah mengaji ini kita, ada pikiran saya begini. Ini kan berkata mereka, kata mereka itu hanya sesungguhnya kami ini adalah orang yang berbuat kebaikan. Nah, kata-kata orang ini diliput oleh Allah atau memang sudah ada datang dari Allah. Tapi ini maaf saya ya, itu untuk bukan membuat Bapak Ibu ragu. Jadi itu maksud saya. Saya dulu mau bertanya juga sama Quraisyab, tapi kebetulan dia nggak datang waktu memberi kuliah. Mau saya tanyakan itu dalam Al-Quran. Jadi isi Al-Quran, ibaratnya ada yang langsung Allah membuat, apakah ada dikutip dulu dari perangai manusia di muka bumi. Ini PR saja ya, sudahlah sampai situ aja dulu yang itu. Ya nanti kalau lewat YouTube ini banyak pula orang yang ribut ya. Jadi ini kan kata orang munafik ini. Memang Allah tahu. Jadi dikutip kata ini, kami adalah berbuat baik. Tapi ini sudah memang digambarkannya, kami berbuat baik. Baru dibantah oleh Allah. Ala, ketahuilah. Apa itu sambungannya? Ini dia. Ala, terus apa bacaannya? Innahum humul mufsidun. Humul mufsidun. Ini dia. Kalau ini kan kata kerjanya ini. Tufsid. Tapi ini sudah isim apanya ini? Sudah isim apa ini? Isim fa'il. Isim fa'il. Jadi ala, ketahuilah. Taulah, sadarlah sebenarnya pekerjaan yang kamu buat teori-teori itu. Ini innahum. Ini berlaku ini. Ini pokok kalimat. Diulang lagi. Kalau diulang seperti ini, apa namanya dalam bahasa Arab? Oke. Taukid atau penegas. Taukid terbagi dua. Ini taukid maknawi atau taukid lafzi. Maaf ya, grupnya ini berbeda-beda.
Taukid lafzi. Taukid lafzi. Pak Bet ini sudah banyak sekolahnya nih. Ini adalah taukid lafzi. Jadi sesungguhnya mereka, diulang lagi. Mereka bagaimana? Al-mufsiduna. Bisa ini jadi khabar, bisa ini digabung jadi khabar keduanya. Tapi ini bisa juga ini mengulang ke sini, ini jadi khabar. Dikasih al-mufsid. Mereka adalah mufsid. Mufsid itu maksudnya bukan kerjanya membuat kotoran, memang kotoran yang dibuat kotoran mental, kotoran ideologi, ya, kotoran pandangan. Di sini ada disebutkan laha. Baginya mufsid itu, baginya ajaran Islam, bagi ajaran yang disampaikan Muhammad itu bitakwiknya, bagi ajaran yang itu laha. Burang lagi takwiki, bit takwiki nih, takwik. Dicari nih, bitak. Ini kan nggak pakai alif lam karena dia karena ini mau disandarkan ke sini. Takwik. Ini takwik. Jadi membelok-belokkan. Baginya kerjanya mencari teori-teori. Makanya membuat apa ini? Membuat cara-cara ya, membuat cara-cara bitakwik. Ya. Tapi dengan cara-cara itu mereka usahakan. Di sini disebut walakin la yash'urun. Walakin la yash'urun. Sampai ayat berapa ini kalau sampai sini? 11. 11. 11 ya? Iya. Sampai 11 tadi yang di atas 10 ya? 10. Nih, kemana pergi? Ya, 11. Oh ya, tentu pergi ke sini dia karena jauh ya. Sini nggak mungkin. Nantilah itu. Pokok mau. 11. Tadi sampai apa? Ini 12 ya? 12. Oh, 12. Kalau 12 sebalik ya. tak ada naik. Kalau Oh, sebalik iya. tak ada naik gaji. Mufsidun. 12 ya? Iya 12. 12. Dari sini mulainya. Humul mufsidun. Tila yas'urun. Tadi kok ada 11 tadi? 11 yang di atas tadi. 11. Oh, ini 11. Terus di sini Iya. ala. Ya, ini mulai. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ya. Ya, Jadi 12. mufsid walakin la yash'urun akan tetapi walakin la yash'urun akan tetapi tidak 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 yash'urun. Apa arti yash'urun? Mereka menyadari. menyadari. Mereka Sadar. Jadi su'ur itu ini lihat bagaimana keterangan Pak Nawawi. Tapi kalau Pak Nawawi begini mengatakan, apa maksudnya la yash'urun? Annallaha, bahwa sesungguhnya Allah yang maha tinggi, yatla'u, atau ya betul yutalli'u, bisa yatla'u nabiyahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dianya Allah nabiyahu. Berarti nggak cocok melihat ini. Berarti tala'a dipakai. Jadi bahwa sesungguhnya Allah taala yutalli'u nabiyahu ala fasadihim. Itu artinya. Maksudnya bahwa sesungguhnya Allah taala memperlihatkan dianya Allah akan nabinya, kepada nabinya Muhammad, maksudnya atas teori kerusakan mereka itu. Jadi itu makanya Nabi Muhammad dia kadang-kadang diberitahu bahwa ini sudah salah. Misalnya masih ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam surat Tahrim kan ada bergunjing, ada waktu itu berbincang antara istrinya. Oh, rupanya Nabi Muhammad itu masih pulang istrinya si apa itu? Ibu Marinas. Sekarang Ibu Marinas di mana, Ibu Didi? Datang dia Pak. Oh, biasanya datang ya. Selama Covid enggak. Oh, selama Covid tidak ya. Jadi itu waktu itu
Karena apa? Karena di antara istrinya itu membicarakan Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan ke mereka itu, kamu kalau nggak baik-baik lagi nanti diganti saja. Dari mana taunya? Siapa bilang? Ya, yang membilang Allah. Gitu ya. Jadi itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini maksud la yash'urun, mereka tidak sadar itu, bahwa mereka tidak sadar bahwa sebenarnya Allah memberitahu kepada nabinya. Jadi bukanlah dipikir-pikir Nabi. Jadi mana yang salah itu terus diberitahu. Itu makanya kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah maksum. Maksum itu berarti maksum. Terpelihara. Ya, dipelihara. Kalau begitu dia, hanya contoh saja itu, begitu dia salah langsung ditegur. Kalau kita bisa juga nanti tidak maksum namanya, cuma maksudnya hati-hati, ya namanya musyfikin, karena sudah banyak belajar. Nah, jadi itu makanya dalam ayat 12 ini salah satu menggambarkan ilmu kita kepada orang munafik. Kalau dikatakan kepada dia, maksudnya dengan apakah dengan tulisan, apakah dengan bermacam cara, nanti dijawab orang bahwa ini teorinya loh, teori baik juga. Dari mana taunya baik? Ya pokoknya bagaimana memodifikasi yang supaya jangan dianggap orang itu jelek, supaya baik. Tapi kalau kita lihat nanti dengan kacamata yang sudah kita pelajari, pasti ada juga jeleknya kalau tidak menurut Jadi itulah dalam hidup kita hari-hari ini, mulailah kita introspeksi diri. Kalau begini kerja saya, ini masuk kerja ini. Kalau begini kerja saya, kerja ke kita dulu, berarti masuk ini. Itulah ilmu yang kita peroleh dalam kajian tafsir pada pagi ini. Ilahuna faqat intahaina, kita selesaikan, kita sudahi. Ilal liqa' massalamah. Bertemu lagi insyaallah hari subuh Sabtu ya. Kalau besok belajar bahasa Arab, gabung aja lah bapak-bapak, ibu-ibu. Sebab kalau enggak mengerti Arab ini nampaknya ya bisa-bisa juga, tapi sebaiknya belajar ya. Mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Naam.